Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid dan sunnah. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat dan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan, tidak sedikit di antara mereka ada yang menyembah matahari, menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, dan yang lainnya. Namun walhamdulillah kita diberikan hidayah tauhid, hidayah sunnah yang merupakan hadiah terbesar, karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, hidayah ini, dan kita juga mengusahakannya agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membahas kitab atau membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab, yaitu Dhammul Ghaflati an Dzikrillah, tercelanya sifat lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perintah Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dalam memperbanyak zikir kepadanya. Maka dalam kesempatan kali ini Syekh menjelaskan betapa tercelanya, betapa rendahnya orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'anil Karim wa hatha 'alaihi wa raghaba fihi fi ayin katsiratin min hadzara aidan minal wuqu'i fi dhiddihi wa huwal ghaflah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak zikir mengingatnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar mereka tidak lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Ingatlah Allah dalam dirimu, ingatlah Allah dalam keadaan khusyuk dan penuh rasa takut kepadanya. Wadunal jahr, dengan suara yang lirih. Minal qaul, wadunal jahri minal qaul, dengan suara yang lirih. Bil ghuduwi wal asal, di pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali menjadi orang yang lalai dari berzikir kepadanya. Wal ghaflatu da'un khatir, lalai dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Karena di antara sumpah iblis di hadapan Allah Ta'ala, iblis akan selalu berusaha menjatuhkan keimanan manusia. Selalu berusaha menjatuhkan keimanan orang-orang. Dan ini lebih sering terjadi kepada orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Syekh mengatakan wal ghaflatu da'un khatir. Lalai dari berzikir kepada Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Ketika seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itulah kesempatan syaitan untuk membisikkan, menggodanya untuk melakukan kemaksiatan dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, baik dengan lisannya, disertai hatinya, kehadiran hatinya khusyuk. Orang seperti ini insya Allah akan selalu diberikan hidayah dan penjagaan dari Allah terhadap keimanannya dan amal-amal salehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam ayat yang lain,
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami masukkan ke dalam neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka sudah diberikan hati oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk mencerna syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka telah diberikan pandangan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menggunakan itu untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka telah diberikan telinga, pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak gunakan telinga tersebut untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut disifati dengan apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adall. Atau mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Sehingga setiap organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, Allah memiliki hak atas organ tubuh kita. Untuk kita ingat kepadanya. Untuk kita gunakan organ tubuh ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kita diberikan hati oleh Allah. Kita diberikan pandangan. Kita diberikan telinga, pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan lisan oleh Allah Ta'ala. Semata-mata untuk apa? Pertama, untuk menuntut ilmu syar'i. Memahami agama ini dengan benar. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan sesuai atau bukan sekehendak kita memahami agama ini. Dan apa yang Allah kehendaki dalam agama ini tidak akan bisa kita pahami kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkan agama ini. Itulah hakikat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berzikir asal-asalan tanpa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita gunakan organ tubuh kita, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, bahkan hati kita, tubuh kita ini. Karena kita sudah menyatakan diri kita muslim, menyerahkan diri kita secara zahir dan batin kepada Allah Azza wa Jal, maka kita gunakan sepenuhnya, totalitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak menggunakan organ tubuhnya, hatinya, telinganya, pandangan matanya, lisannya, tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah sebagai konsekuensi dari penghambaan kita kepada Allah, maka mereka disifati dengan orang-orang yang lalai. Bahkan lebih parah dari itu adalah mereka seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menggunakan organ tubuh mereka yang Allah berikan untuk taat kepadanya dan berzikir kepadanya. Dan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Sangat jauh sekali. Inna mathalal ghafili an dzikrillah mathalul mayyit. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal seperti orang yang mati meskipun jasadnya hidup. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang lalai, yaitu tidak berzikir kepadanya, mathalul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan mati. Sangat jauh sekali perbedaan, meskipun jasad mereka sama-sama hidup. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berzikir kepadanya, bahwasanya mereka disamakan dengan orang-orang yang hidup, baik itu jasadnya ataupun hatinya. Ya. Juga di dalam rumah kita, jangan sampai rumah kita jadikan seperti kuburan. Ada sebagian saudara-saudara kita yang hanya mau beribadah di masjid. Betul, beberapa ibadah kita harus melakukannya di masjid. Seperti sholat fardu 5 waktu bagi laki-laki, kita harus melaksanakannya di masjid. Tapi jangan kemudian kita jadikan rumah kita benar-benar kosong dari ibadah. Kita jadikan sebagian sholat-sholat sunnah kita, sebagian dari bacaan Al-Quran kita, sebagian dari aktivitas kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sebagian dari menuntut ilmu kita jadikan di rumah. Kita jadikan rumah kita
makmur dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal bait alladhi yasma'u suratal baqarah tuqra'u fihi. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini ada beberapa riwayat yang semakna dengan hadis ini, yang pada intinya adalah jangan sampai kita menjadikan rumah kita kosong dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, kosong dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagian orang mengeluhkan, kenapa rumah tangganya itu terasa jenuh, terasa hambar, terasa kering, padahal rumahnya mewah. Fasilitas di dalam rumah tersebut itu sangat lengkap. Tapi suami istri terasa hambar. Rumah tangga terasa jenuh. Pastikan, ikhwah sekalian, salah satu sebab terbesar kenapa sebuah rumah atau rumah tangga terasa hambar, terasa gersang, terasa kering. Salah satu sebab terbesarnya adalah ketika rumah tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tempat ibadah. Ketika rumah tersebut tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, ayat-ayat Allah. Ketika rumah tersebut tidak pernah dilakukan di dalamnya sholat-sholat sunnah. Ketika rumah tersebut tidak pernah dilakukan di dalamnya berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semewah apapun rumah, sekomplit atau selengkap apapun fasilitas yang ada di dalamnya, rumah tangga akan terasa hambar dan gersang. Rumah tangga akan terasa kering dan jenuh. Manakala sebuah rumah kosong dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Makanya ketika seseorang merasakan kejenuhan dalam rumah tangganya, atau bahkan sering terjadi pertengkaran di dalam rumahnya, baik antara dia dengan istrinya, atau dia dengan anak-anaknya, atau anak-anaknya susah diatur, atau rasa malas mendominasi kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, atau kegelisahan, kesedihan, dan rasa cemas yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Pastikan salah satu sebabnya adalah ketika rumah tersebut jarang dilakukan di dalamnya ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal, seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, berdoa, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Sehingga sebenarnya ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan hidup dengan anak-anak di dalam rumah, bukan hanya sekedar bentuk rumah itu seperti apa, bukan hanya sekedar apa fasilitas rumah yang ada di dalamnya, tapi bagaimana kita memakmurkan rumah tersebut dengan berzikir dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sebuah rumah dimakmurkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, pastikan insya Allah seisi rumah tersebut akan merasakan ketenangan dan kedamaian, meskipun di dalam rumah yang sederhana, tidak semewah rumah orang lain. Sebaliknya, ketika sebuah rumah, semewah apapun rumah tersebut, tidak pernah dilakukan di dalamnya ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pastikan rumah tangga tersebut akan terasa gersang dan hambar, akan terasa jenuh, ya. Karena hakikat dari kebutuhan hati kita adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sumber ketenangan, sumber kedamaian adanya di hati. Bukan fasilitas secara zahir berupa bangunan fisik, tidak. Betapa banyak orang-orang yang rumahnya sederhana, tidak mewah, tapi suami istri damai, tentram, anak-anaknya pun bahagia. Itu karena rumah tersebut sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, berzikir, sholat sunnah, dan berdoa di dalamnya. Maka marilah para ikhwah sekalian, para akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita makmurkan rumah kita. Kita ajarkan istri dan anak-anak kita untuk memakmurkan rumah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau barangkali selama ini kita hanya membaca Al-Quran di masjid, kita jadikan sebagian bacaan kita di masjid, sebagian bacaan kita di rumah.
Kalau sebelumnya sholat-sholat sunnah kita lakukan di masjid, maka mulai sekarang kita jadikan sebagian dari sholat sunnah kita berada di rumah. Kalau barangkali selama ini kita jadikan doa kita hanya di masjid, kita jadikan sebagian dari doa-doa kita ada di rumah. Semoga dengan itu ketenangan, kedamaian, ketenteraman akan Allah turunkan di hati kita dan keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.